Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Agus Cahyadi Mahardika, saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha, dengan nomor NIM 2105031005. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari workshop kompetensi operator teknik, yang dimana di sini saya disuruh mengerjakan tugas yaitu mempresentasikan power amplifier yang sudah saya buat. Baik, langsung saja ke video presentasinya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rangkaian power amplifier yang sudah saya buat. Baik, di sini rangkaiannya yang saya buat seperti ini. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan yaitu pada bagian power supply. Power supply-nya ya, terlebih dahulu ya, teman-teman. Pada power supply yang saya buat di sini saya membuat power supply khusus untuk menyuplai power amplifier. Yang dimana power supply ini power supply simetris seperti ini ya, positif, ground, nol. Seperti ini. Yang pertama di sini saya jelaskan terlebih dahulu dari sini ya teman-teman, dari arus input PLN. Arus input PLN di sini menggunakan kabel seperti ini. Biasanya pada bagian sini sebelum masuk ke trafo, biasanya ada saklar dan ada fuse. Seperti itu. Apa fungsinya fuse itu? Yang dimana fuse itu nantinya berfungsi. Di sini saya tidak mengisikan fuse ya. Saya lupa mengisi fuse. Jadi fungsi fuse itu biasanya berfungsi untuk memutus arus tegangan. Ya, tegangan berlebih misalnya. Jika ada tegangan yang berlebih masuk ke fuse itu, di sini biasanya di satu kabel ini akan diputusnya. Kenapa diputus? Nantinya agar tidak merusak bagian power supply. Merusak bagian power supply merembet ke modul power amplifier-nya. Ya, seperti itu fungsi dari fuse-nya. Nah, di sini ada transformator atau trafo. Trafo 5 ampere yang saya gunakan ini. Di mana fungsi trafo ini sebagai penurun tegangan. Nah, penurun tegangan dari sini dari 220 volt AC akan diturunkan menjadi ini ya. Ada 16, ada 12, ada 32 dan ada 25. Ya, seperti itu. Jadi fungsi trafo untuk menurunkan tegangan AC. Dan output trafo ini masih bersifat tegangan AC ya teman-teman ya. Nah, bersifat tegangan AC. Pada bagian power supply ini, di sini penyearahnya atau kiprok ya. Kiprok biasanya disebut, jika di toko-toko ini disebut dioda kiprok. Dioda kiprok yang saya gunakan ada yang 3 ampere, ada yang 4 ampere biasanya. Di sini ada yang bagian positif dan negatif. Ada 4 kaki. 2 kaki bertanda plus dan satunya lagi bertanda min. Dan 2 kakinya yang ini bertanda arus seperti ini. Seperti gelombang ya teman-teman, seperti gelombang seperti ini. Ya, gelombang lah. Seperti itu. Gelombangnya ini pada kaki ini bisa masuk. Nah, di sini saya masukkan ke 16 ya.
Ini bebas saja ini. Kalau memasukkan kaki yang memiliki tanda arus ini. Nah, yang ini bisa di sini juga, dan yang ini bisa di sini ya. Tampak jelas kan gambarnya teman-teman. Nah, seperti itu. Bisa ini sesuaikan dengan kebutuhannya, sesuaikan dengan kebutuhan power amplifier-nya. Di sini saya menggunakan yang lebih kecil terlebih dahulu ya. Jika teman-teman ingin menggunakan yang lebih besar bisa 25 AC volt, 25 AC volt di sini. Nah, pada bagian power supply ini selain terdapat diode untuk arahnya, di sini juga sebagai elko untuk memfilter tegangan atau penyimpan tegangannya, yang dimana keluarannya dari diode, yang dimana kaki ini mengeluarkan ini menuju ke positif, dan yang ini menuju ke negatif. Di sini saya menggunakan dua elko ya teman-teman. Pada bagian tengah ini positif dan negatif elko-nya ini saya gabung ya teman-teman. Saya gabung untuk untuk di sini disambungkan ke CT. CT kita sambungkan di sini, dan pada bagian positif dari diode menuju ke positif elko, dan bagian negatifnya menuju ke negatif elko. Nah, ini saya sambungkan dan menjadi ground menuju ke power amplifier, dan ini negatif menuju ke power amplifier. Positif ya ini ya. Nah, ini negatifnya menuju ke ini tegangan untuk power amplifiernya. Sini supply simetris ya. Nah, seperti itu penjelasan di power supply. Dan lanjut ke power amplifiernya. Di sini power amplifier. Pada power amplifier ini saya menggunakan satu buah speaker ya teman-teman. Ini satu buah speaker. Satu buah speaker yang saya gunakan ini ya sudah cukup bagi saya ya. Pada bagian power amplifier ini dayanya yaitu 400 watt. 400 watt. Biasanya di sini speakernya saya gunakan agak kecil, misalnya dayanya agak kecil, yaitu sekitar 300 wattan. Nah, agar power amplifiernya mampu untuk mengangkat speakernya. Begitu pula volumenya ya. Mengatur volumenya jangan terlalu keras agar nantinya speaker tidak jebol dan power ampli tidak jebol ya teman-teman. Nah, pada bagian power amplifier ini sudah berisi komponen-komponen ya, komponen-komponen di sini. Biasanya di sini sudah disertai tanda atau tulisan ya teman-teman. Tulisan untuk input, biasanya isi tulisan input, output, seperti itu ya. Input di sini biasanya input tegangan berapa, dan di sini input untuk tone control atau yang lainnya ya. Pada power amplifier ini, di sini ada penguat akhir namanya. Transistor penguat akhir. Biasanya di sini transistor ini berisikan heatsink atau pendingin. Nah, diisikan pendingin. Kenapa diisikan pendingin? Karena transistor ini biasanya panas ya teman-teman. Panas jika
modul dari power amplifier ini terus hidup. Nah, terus hidup itu berarti eh, transistor finalnya ini akan cepat panas. Maka dari itu, transistor ini perlu diisikan pendingin atau heatsink seperti ini ya. Di sini cukup jelas lah gambarnya. Pendingin. Biasanya juga di sini disertai dengan kipas ya, teman-teman. Kipas, biasanya kipasnya itu tegangannya ada yang 12 volt DC ya, teman-teman. 12 volt DC. Nah, begitu dari penjelasan dari power amplifier. Output dari power amplifier ini menuju ke speaker ya, teman-teman. Di mana di sini speaker berfungsi merubah tegangan menjadi sumber suara ya, yang kita dapat dengar seperti biasanya. Seperti lagu seperti itu yang keluar di sini. Nah, begitulah penjelasan dari power amplifier. Powernya di sini modul power amplifier. Dan ini speakernya. Speakernya biasanya diisikan dengan box agar suaranya lebih bagus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuju ke ya di sini tone control ya, teman-teman. Tone control. Yang dimana tone control di sini saya mencarikan tegangan di trafo power amplifier-nya. Di sini saya menggunakan tegangan 12 volt ya, teman-teman. 12 volt ini masih AC. Nah, sama seperti ini juga di sini, tapi saya menggunakan diode sisir. Nah, diode sisir ya, teman-teman. Di sini menggunakan 12 volt. Nah, di sini power supply-nya sama juga seperti yang di power amplifier-nya ini, simetris ya, teman-teman. Nah, yang ini dua titik ini ya saya tandai ya. Yang itu merupakan arus arus AC 12 volt yang masuk ke diode. Dan yang ini juga arus AC 12 volt yang masuk ke diode. Dan di sini ada positif, negatif. Keluaran dari diode menuju ke elko. Menuju ke elko ya, teman-teman. Di sini juga sama, saya gabungkan negatif dan positif elko-nya bagian tengahnya ini. Menuju ke ya dari sini dulu menuju ke CT dari trafo ya, teman-teman. CT dari trafo langsung ke ground, langsung menjadi ground menuju ke tone control ya, teman-teman. Di sini juga positif, negatif. Seperti itu dari power supply tone control. Di sini pada bagian modul tone control sudah ada fungsi-fungsi tertentu untuk high, mid, high untuk frekuensi tinggi, mid untuk frekuensi tengah misalnya, ya, seperti centangan, seperti kendang itu, dan low untuk nada rendah. Nah, di sini untuk volumenya ya, untuk mengangkatnya. Itu yang pertama untuk nada tinggi, dan yang kedua untuk nada sedang, dan ketiga untuk nada rendah. Ya, seperti bass, ini bass, bassnya itu seperti dur yang seperti itu, treble untuk kendangan ya, nada sedangnya, nada tinggi seperti ke Twitter itu cempreng ya itu. Nah, pada bagian tone control ini outputnya ya di sini output dari tone control menuju ke power amplifier. Nah,
power amplifier. Output dari tone control ini masuk ke input power amplifier. Nah, di sini akan tone control ini akan mengatur nada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini input dari tone control ini saya isikan MP3, ya, MP3 ada MP3 dan ada preamplifier. Nah, setelah saya menjelaskan tone control ini, fungsinya tadi, fungsi dan dapat tegangannya dari mana, lanjut saya jelaskan ke MP3 Bluetooth. Nah, biasanya di sini MP3-nya disertai dengan Bluetooth ya, teman-teman. Pada MP3 Bluetooth ini, tegangannya ini adalah tegangan single ya, teman-teman. Ada positif dan nol atau negatif. Yang dimana di sini saya menggunakan trafo. Nah, trafo ini ya. Ini teman-teman. Ini satu trafo ini untuk menyuplai dua modul MP3 dan modul preamp. Di sini saya gunakan setengah ampere. Yang dimana di sini saya menggunakan diode sisir dan satu buah elko. Elko-nya ini ya. Seperti ini juga sama, tetapi ini tidak menggunakan ke CT ya teman-teman. Tapi dari biasanya modul MP3 itu tegangannya ya 12 volt. Tapi bisa disuplai dengan tegangan 6 volt. 6 volt masuk ke diode. Nah, diode sisir ya teman-teman. Diode sisir ini negatif dan positifnya menuju ke elko, dan masuk ke input tegangan dari USB ya teman-teman. Dan pada USB ini MP3 ini menuju ke input dari tone control. Di sini dapat disambungkan dengan Bluetooth HP dan menghasilkan dapat tersambung dan bisa hasilkan di sini menuju ke tone control. Dikuatkan tone control akan mengeluarkan suara di sini. Dikuatkan oleh power amplifier dulu. Di sini di tinggi rendahkan nadanya di tone control. Nah, pada bagian power amplifier ini juga terdapat di sini preamplifier yang berguna sebagai tegangan, perkuat tegangan dari suara mikrofon yang masuk juga ke input dari tone control ya, seperti ini teman-teman, sama seperti Bluetooth ini. Nah, di sini tegangannya saya gunakan 12 volt, biasanya 12 volt. Di sini juga ini simetris. Power supply simetris yang menuju ke preamplifier untuk memperkuat tegangan, yang dimana bisa disambungkan dengan mic, bisa berkaraoke di sini. Dia dimana mic diafragma mic bergetar, menghasilkan tegangan di sini dan menuju ke tone control ya teman-teman. Di sini juga bisa diatur. Di sini tegangan yang sudah digunakan 12 volt. Di sini juga ada cok AC-nya ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini sama, tapi di sini saya menggunakan dua trafo agar gambarnya tidak berantakan ya teman, agar di sini bagus gambarnya seperti ini. Nah, di sini keluar menuju tone control.
mic dapat kita berbicara di depan mic menghasilkan tegangan ya teman-teman. Tegangan menuju ke kontrol di sini. Di sini dapat diatur echo kekuatannya bisa besar, kecil seperti itu ya teman-teman. Nah, pada bagian power amp di sini sudah dikuatkan, lanjut di sini keluar suara kita ya teman-teman. Jika berkaraoke, lagu bisa keluar, lagu masuk dari sini ya teman-teman, dan dapat didengar juga. Baik, sekiranya seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya juga mohon maaf karena saya masih proses belajar ya teman-teman, masih proses mengingat. Baik, seperti itulah jadi pengenalan dari bagian rangkaian power amplifier di sini yang sudah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi itulah presentasi yang sudah saya buat. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.